لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk manasik haji kali ini, kita akan menyaksikan dan mengikuti seperti dalam video berikut. Selamat menyaksikan dan tetap semangat ya anak-anak. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah tata cara pelaksanaan haji. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jemaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah haji dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sholat jamak takdim dan qashar zuhur asyar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qashar maghrib isya. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar dan hari nahar atau hari penyembelihan kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya mabit di Musdalifah yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir. Tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni Jumroh Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah digunakan untuk melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul awal. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf.
Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7, jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya yang terakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan berikutnya yaitu tahallul tsani. Setelah melakukan tahallul tsani, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jumroh untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu dimulai dari tiang jumroh kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.